Ego. Dan ini akan menjadi game yang sangat penting juga untuk kedua tim. Siapakah yang bisa mendapatkan poin berikutnya di game yang kedua? Alter Ego di game pertama mereka terseok-seok, mereka kesulitan untuk bisa mengejar Bigetron Alpha dengan draft yang berbeda. Mampukah mereka membalikan itu semua? Atau bahkan di game kedua, Bigetron Alpha lagi-lagi akan mendominasi. So, APL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Selamat datang di dalam Land of Dawn dengan 10 hero yang sudah diamankan oleh kedua tim. Alter Ego membawa Estes di pilihan terakhirnya. Ini menjadi satu pilihan yang cukup mahal juga nantinya, sehingga resource dari para pemain Bigetron mungkin akan sangat terkuras ketika terjadi team fight. Buset dah. Cepet banget lihat tuh dia ngejungle-nya karena ada bantuan dari 3 player dari Bigetron Alpha dan bahkan Rasi di depan sana. Kayak yang mencoba untuk memberikan sedikit pressure kembali dari seorang Udil. Mendapatkan first blood yang sangat mahal. Super Ken menggocek pergerakan dari Udil. Melihat dari konsistensi yang dimiliki dari Alter Ego, mereka nampaknya bisa untuk memegang early game-nya. Karena memang itu dia. Dari Bigetron Alpha, mereka kekurangan power di early game-nya, Nevin. Betul. Jadi ini early game yang akan sangat menentukan khususnya untuk Alter Ego Esports. Mereka harus nabung dari sekarang, mereka harus cari eliminasi. Bahkan kalau misalnya bisa sebanyak-banyaknya, meskipun ternyata gold creep-nya bisa diamankan oleh seorang Super Ken. Tapi berbeda dengan Turtle yang baru saja hadir di 2 menit yang pertama. Siapakah yang bisa melakukan zoning out lebih baik di momen seperti ini? Karena Sally Boy pun udah mulai menyicil. Oke, harusnya di tangan Sally Boy. Yes, benar banget. Karena kalau ngomongin hero, dari Super Ken ini lebih butuh purple buff. Dia nggak terlalu butuh dari Turtle. Alter Ego Esports sering banget melakukan rotasi karya Batamanya, tapi lihat Sally Boy. Oke, Sally Boy dan mereka point. Dapetin satu buff purple buff dari Super Ken. Super Ken gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi dan Sorry dari depan sana terperangkap oleh para pasukan dari Alter Ego. Salta dan dia harus hilang. Ditelan di jungle oleh pasukan Alter Ego. Alter Ego, ini dia yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan purple buff dari Super Ken yang baru saja saya bahas tadi. Tapi Super Ken kali ini tidak bisa lagi ditumbangkan karena terlalu banyak source skill yang keluar sebelum team fight ini. Wow, kita ngeliat bagaimana pergerakan dari seorang Sally Boy-nya sih. Benar-benar mengerikan melakukan satu gerakan yang ternyata itu membuat Super Ken-nya nggak bisa ngedapetin ke area purple. Dan seperti yang tadi Bang Oji udah bilang ya, ketika satu purple-nya nggak bisa didapetin, ini menjadi satu momen yang akan cukup merugikan untuk 2 menit ke depan. Apalagi untuk sekarang, Turtle-nya juga udah mulai terspawn dan langsung bisa dimakan oleh seorang Sally Boy. Oke, tapi tifat kembali terjadi. Rasi akan menjadi pilihan utama. Not even judgment again. Rasi is the strong. Super Ken juga tidak bisa melakukan following up. Sudah aku sounding, itu dia akan menjadi kekurangan hingga bermenit-menit. Lihat, 2 purple buff loh jadi hilang. Satu hal yang benar-benar merubah segalanya, tapi kali ini Pai juga udah mulai berubah menjadi sosok naga. Oke, Raspa Tank mencoba untuk menyelamatkan diri dari seorang Saken hanya untuk defensif. Mundur ke arah belakang karena Pai masih too strong. Di sisi sebaliknya, Moreno dan kawan-kawan nampaknya mencoba untuk menyelamatkan diri dari gertakan Alter Ego. Lagi-lagi Super Ken, no purple buff kali ini. Super Ken, Alice, no purple buff, no party baby. Berarti. Tapi lihat juga bagaimana proteksi yang diberikan oleh seorang Moreno ya. Pemilihan ultimate-nya cukup baik dengan ngebawa Cold Altar. Karena mereka untuk saat ini, mereka ada di dalam posisi yang memang harus melakukan defensif. Karena Perfect Turtle berarti sudah diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan Ki akan ditumbangkan, satu hit terakhir. Tidak berhasil didapatkan, one last hit yang gagal. One lifetime itu Pak. Tapi lihat bagaimana dari Alter Ego Esports mereka bisa dapetin 2 outer turret. Jadi nggak dapet Ki nggak masalah karena pertukarannya benar-benar worth it, bahkan bisa menembus sampai ke area inner. Turret terlihat juga dari segi itemization critical yang nantinya diharapkan juga dari seorang Nino sudah mulai muncul. Udah menjadi tolak punggung utama. Sally Boy dan Miracle Boy berada di garis depan. Mencoba diselamatkan. Damage sekarang. Ada Cold Altar tertarik begitu saja. Masih bisa berlindung di dalam Cold Altar. Dan di sisi sebaliknya Sorisa yang makan tumpang. Lihat Super Ken mengejar seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Mundur ke arah belakang. Crossbow of Tank. Gagal menumbangkan seorang Pai. Pai masih gagal perkasa di garis depan. Terlalu baik ke arah objektif Lordnya yang bisa dikontes. Devon Judgment tertarik begitu saja, crossbow telah menyala. Masih ada posisi Kurt Altar. Pai mencoba untuk memberikan sedikit distraction di arah backline dari pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka hampir menemukan Moreno, tapi nampaknya Moreno masih ke arah belakang. Gagal begitu saja, Sally pada mereka Pai. Crossbow ternyata berasa, Saken turun. Tabuk juga dapatkan dan triple kill. Looking for Maniac yang gagal didapatkan oleh seorang Saken.
Buy one, get three. 3 pemain langsung tumbang. Soalnya Alter Ego Esports susah banget ini. tadi Udil tuh hampir dapetin maniak dari Saken. Iya, iya. Ini akan menjadi cukup berat apalagi Lordnya udah mulai masuk dari area top lane dan juga 5 pemain dari Alter Ego Esports dari area mid lane. Yes, mereka telah menyelesaikan best turret di area tengah. Udah tidak ada lagi kesempatan dari Bigetron Alpha mempertahankan satu buah turret di arah tengah. Dan Lordnya masih bergerak di arah top lane. Kayaknya menarik seorang Sally Boy dan Miracle Boy itu bukan jawaban yang tepat. Seperti menuju ke arah belakang, Sally Boy masih menjadi tulang punggung keluarga. Retribution is hard point dari seorang Sober Scan. Kali ini masih menang begitu saja ke dalam. Tidak bisa terlalu lama dan lihat Sally Boy dan Miracle Boy too strong. Ini dia kejutan yang dimaksud dari Alter Ego Esports. Masih begitu kuat dengan ultimate yang masih begitu ready. Pai udah mulai mencari-cari lagi target mana berikutnya yang bisa dia habiskan. Karena Black Dagger Bomb sudah mulai terbuka. Super Ken menjaga saja ke area wave minionnya. Kayaknya dapat judgment band flicker tapi nampaknya gagal. Kertal dan crossbow telah keluar. Sally Boy dan Miracle Boy bakal coba ditumbangkan dan shutdown didapatkan. Sally Boy ditumbangkan bersama Nasura Dino. Dibalikan kembali keadaannya. Tepakan Bigetron Alpha. Mereka menumbangkan 3 player dari Alter Ego. Wow, satu momennya berat untuk bisa memberikan proteksi terutama ketika dia ngambil cold atau dari milik seorang Udil. Lordnya sudah mulai dicicil perlahan tapi Super Ken akan segera tertangkap. Oke, Super Ken bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Without Rajan kali ini tidak save the day. Dan Super Ken hampir saja ditumpahkan mundur ke arah belakang. Sorizo mencoba menyelamatkan bersama dengan seorang Moreno. Lihat, mereka fokus ke arah Sorizo. Mereka menyelamatkan Ken, tapi di sana Sorizo harus menjadi tumbal. Sorry bro, kamu harus jadi tumbal. Sayang sekali, Bigetron Alpha kembali lagi gagal merebutkan objektif. Coba terkejar, tapi problemnya adalah cuma Saken yang mencoba mengejar, sisanya di belakang, itu pemain Alter Ego semua. Dan lihat, Alter Ego kali ini mencoba untuk mendobrak di arah bottom lane. Pai, this is Captain Pai speaking, Super Pai telah terbang mengudara, dan bahkan Alter Ego mencoba mendominasi, tapi nampaknya masih gagal. Masih ada kertas yang dikeluarkan, tidak bisa fokus ke arah base-nya. Mereka porak-poranda, dan mereka harus mundur, karena para pasukan Bigetron Alpha bisa membalikkan kembali keadaan. Benar-benar harus disiplin, gak boleh terulang lagi kejadian seperti fight sebelumnya di area base turret di mana 3 pemain dari Alter Ego hilang. Tapi kali ini mereka pasti sadar akan pentingnya disiplin, bahkan dari seorang Razi juga belum mengeluarkan ultimate-nya. Item mistakes yang pas. Maka coba dimakan, flicker telah dikeluarkan, fokus ke arah Saken, gak boleh apapun yang terjadi, tapi Pai seperempat darah di belakang ada Kaya yang memotong. Gagal nampaknya Kaya yang ditumbangkan, masih ada kertas yang ditumbangkan dengan sangat cepat. Super Ken di belakang mencoba menyelesaikan Razi, membalikkan keadaan. Super Ken di take down. Nino berhasil mendapatkan satu point kill, tapi di sana Nino harus ditumbangkan kembali dengan double kill yang di shutdown. Looking for tembak kill. Fokus ke arah Sally Boy dan Miracle Boy. Tidak ada pengamanan lagi. Triple kill didapatkan. Tapi di tengah dari Super Pai mencoba untuk mendorong minion mereka. Udil telah flicker. Dan Saken nampaknya kali ini gagal mendapatkan Udil terlalu kencang untuk kabur ke arah backline. Terlalu jauh dan juga ada seorang Pai yang tiba-tiba hadir di area base. Mencoba untuk mendorong minion wave mereka supaya para pemain dari Bigetron Alpha juga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi lihat, triple kill yang dilakukan oleh seorang Saken ini juga langsung menunjang perekonomian dari para pemain Bigetron Alpha. Udah mulai mengetahui bagaimana caranya menghadapi teamfight yang dibuat oleh Alter Ego Esports. Dan ada kemungkinan juga untuk mereka melakukan kontes ke area Lord atau bahkan mereka juga bisa melakukan split push ke arah Alter Ego Esports. Masalahnya kalau ngomongin dari split push ya, aku setuju banget sama Nevin. Bigetron punya power lebih tinggi. Iya. Dari sedangkan Alter Ego mereka ini dengan komposisi Udil dan Rasi aja udah terlihat mereka kan ada powernya di team fight. Dan itu yang cukup problem. Ketika Pai untuk menahan laning, tapi tidak ada power Pai di team fight. Jadi bingung 7 keliling. Siapa yang mau dipisah sekarang? Siapa yang bakal kembali ke area lane? Karena Sally Boy sudah mulai tertangkap lagi Ranger Mas. Sally Boy kali ini menjadi Dino yang kecil dan bakal retribution. Diamankan Sally Boy dan Miracle Boy. Super Ken menuju ke arah belakang. Mencoba diselamatkan dengan Altar. Tapi Super Ken memaksakan satu poin kill kah? Nampaknya gagal. Super Ken terlalu bernafsu. 3 hilang. Ini bencana. Bahkan shutdown terjadi di tangan dari Bigetron Alpha. Moreno versus everybody nampaknya tak mampu untuk meredam permainan dari Bigetron Alpha kali ini. Dan Nino seorang diri. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia ingin mencoba menyelesaikan game ini. Karena tugas sesungguhnya adalah objektif gaming. Dan Nino save the day for Alter Ego. Alter Ego Esports berhasil memberikan pembalasan dari game.